Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadir Suwanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyber ethics. Di sini ada pengertian, anggaran, kasus, dan undang-undang. Untuk pengertian cyber ethics merupakan suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyber ethics yang ada. Alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya atau cyber ethics adalah sebagai berikut, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan di dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Etika yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, etika deskriptif. Etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, etika normatif. Etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku. Mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran cyber etik, yaitu pertama kebutuhan individu, yang kedua tidak adanya pedoman, yang ketiga perilaku dan kebiasaan individu itu, yang keempat lingkungan tidak etis, dan yang terakhir perilaku orang yang ditirunya. Kemudian pelanggaran, bentuk-bentuk kejahatan internet atau pelanggaran etika internet. Yang pertama itu ada cybercrime. Cybercrime di sini memiliki banyak jenis. Yang pertama itu carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Yang kedua ada hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain. Hacker adalah orang yang gemar mengoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan security-nya. Hacker memiliki wajah ganda, ada yang budiman, ada yang pencoleng. Hacker budiman memberitahu kepada programmer yang komputernya diterobos akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat, sehingga bisa bocor, agar segera diperbaiki. Sedangkan hacker pencoleng menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya. Cracking. Cracking adalah hacking untuk bertujuan jahat. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam atau black hat hacker. Berbeda dengan carder yang hanya mengintip kartu kredit, cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya, sedangkan cracker lebih fokus untuk menikmati hasilnya. Defacing. Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain. Selanjutnya phishing. Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet agar mau memberikan informasi data diri pemakai, username dan password pada suatu website yang sudah di-deface. Phishing biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital. Phishing biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital yang telah dikirim akhirnya akan menjadi pemilik penjahat tersebut dan digunakan untuk belanja dengan kartu kredit atau uang rekening milik korbannya. Spamming. Spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik
yang tak dikehendaki. Spam sering disebut juga sebagai bulk email atau junk email alias sampah. Malware. Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Malware terdiri dari berbagai macam, yaitu virus, worm, trojan horse, adware, browser, hijacker, dan lain-lain. Di pasaran alat-alat komputer dan toko perangkat lunak, memang telah tersedia anti-spam dan antivirus dan anti-malware. Meski demikian, bagi yang tak waspada, selalu ada yang kena. Karena pembuat virus dan malware umumnya terus kreatif dan produktif dalam membuat program untuk mengerjai korban-korbannya. Dan kemudian, illegal content. Illegal content adalah konten yang terdapat informasi atau data yang melanggar hukum. Ada banyak sekali konten ilegal yang disebarkan di internet, tetapi yang paling banyak adalah berita hoax dan lain sebagainya. Yang kedua, cyberbullying. Cyberbullying adalah suatu bentuk kekerasan yang di dunia maya yang dialami anak-anak atau remaja yang dilakukan oleh temannya. Cyberbullying terjadi di mana korban diintimidasi atau dipermalukan oleh pelaku. Biasanya melalui media sosial. Korban dari cyberbullying tidak dapat disembunyikan identitas. Ketika si pelaku membeberkan identitas korban di media sosial yang digunakan untuk bullying tersebut. Efek dari cyberbullying ini sangat berbahaya bagi kestabilan emosional korban bullying. Kemungkinan hilangnya rasa percaya diri pada diri korban bullying, korban akan merasa depresi sehingga memungkinkan untuk bunuh diri. Jenis dari cyberbullying yaitu flaming, suatu perselisihan yang awalnya kecil antara beberapa orang yang kemudian perselisihan tersebut tersebar luas, sehingga melibatkan banyak pihak sehingga menjadi perselisihan dalam skala yang besar. Harassment, suatu pelecehan dengan cara mengirimkan berbagai bentuk informasi korban yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam pengancaman kepada publik. Denigration, upaya untuk menyebarkan hoax terhadap korban yang bertujuan untuk menjatuhkan korban yang dituju. Kemudian impersonation, upaya pelaku peniru korban dengan memanfaatkan pihak ketiga untuk menyebarkan informasi rahasia milik korban. Exclusion, suatu bullying yang mengucilkan seseorang untuk bergabung dalam suatu grup dengan alasan yang diskriminatif. Kemudian cyber stalking, upaya seseorang menguntit di dunia maya sehingga menimbulkan gangguan bagi korban. Contoh kasus pelanggaran luar negeri yaitu kasus malware, penyebaran virus yang dengan sengaja. Ini adalah salah satu jenis cybercrime yang terjadi pada bulan Juli 2009. Twitter, salah satu jejaring sosial media, kembali menjadi media infeksi modifikasi New Copface, forum yang mampu membajak akun Twitter dan menular melalui postingannya dan menjangkit semua followers. Semua kasus ini hanya sebagian dari sekian banyak kasus penyebaran malware di antara jejaring sosial. Twitter tak kalah jadi target. Pada bulan Agustus diserang oleh penjahat cyber yang mengiklankan video erotis. Ketika pengguna mengkliknya, maka otomatis mendownload Trojan. Downloader Win32 download SCO. Yahoo 2012 hingga 2014. Serangan menghebohkan lainnya menimpa Yahoo. Sekitar data dari 500 juta user dicuri. Data ini meliputi password dan informasi pribadi, tapi tidak melibatkan data kartu kredit. Kemudian kasus pelanggaran yang terjadi di dalam negeri, yaitu kasus Indra Kents. Indra Kents terkena pasal 27 ayat 2 terkait dengan perjudian online, yaitu dengan aplikasi Binomo. Kemudian pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik itu. Dan 378 itu berkaitan dengan penipuan, serta kalau pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 TPPU itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Kasus dalam negeri lainnya adalah kasus Ariel Noah. Bagi para pecinta grup band Noah atau sebelumnya Peter Pan, kasus video syur Ariel dan beberapa selebriti papan atas di Indonesia pada tahun 2010 tentu tidak bisa dilupakan. Ariel Noah dijerat dengan UU ITE karena terbukti membuat dan menyebarkan video rekaman pornografi. Hakim kemudian memvonis Ariel Noah 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta. Saat ini Ariel telah bebas dan telah memiliki banyak part. Lalu kemudian undang-undang yang mengatur cyber etik di Indonesia. Di Indonesia saat ini terdapat cyber cloud yang biasa disebut dengan UU ITE. UU ITE ini dibuat supaya dapat mengatur segala aspek dengan ranah dunia internet cyber,
terhadap pemberian hukuman terhadap pelaku pelanggaran dunia digital dalam hal ini khususnya bermedia sosial. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang cyber etik dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.